Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama dengan Dominikus Widodo, wakil pemimpin redaksi Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Asa baru Kejaksaan Lampung. Kejaksaan Agung merolling Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati-Kajati dan 5 Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajar di Provinsi Lampung. Rotasi tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung nomor 54 tahun 2022 yang diteken Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Wajah baru tentu diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi performa Korps Adiaksa di Bumi Ruwajurai. Nanang Sigit Yulianto menempati posisi Kajati Lampung menggantikan Heavenur. Helmi menjabat Kajari Bandar Lampung menggantikan Abdullah Nurdeni. Dedi Kurniawan menjabat Kajari Gunung Sugih menggantikan Muhammad Ali Akbar. Azid Tia Wardana menjabat Kajari Menggala menggantikan Diah Ambarwati. Mukhzan menjabat Kajari Kota Bumi menggantikan Atik Rusmiati dan Dedi Sutendi menjabat Kajari Liwa menggantikan Riyadi. Sejumlah kalangan berharap para pejabat baru itu segera menuntaskan sederet pekerjaan rumah pejabat sebelumnya, terutama perkara korupsi. Misalnya, untuk Kajari Bandar Lampung dan Kajati Lampung tentang pemulihan aset atas korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur. Dalam kasus ini, terpidana Sugiarto Wiharjo alias Alay baru membayar kerugian negara 11 miliar rupiah dari total 106,8 miliar rupiah. Angka yang masih terpaut jauh itu tentu harus dikejar dengan kerja ekstra keras. Kemudian, upaya pengembalian kerugian negara oleh ex-Bupati Lampung Timur, Satono, yang telah meninggal saat masih menyandang status buron pada 12 Juli 2021 lalu juga perlu mendapatkan perhatian serius. Satono bertahun-tahun menjadi buruan Korps Adiaksa. Mahkamah Agung atau MA pun telah menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah serta diharuskan membayar uang pengganti kepada negara sebesar 10,58 miliar rupiah. Pekerjaan rumah lainnya adalah menangkap 19 orang yang masuk daftar pencarian orang atau DPO dari berbagai kasus. 2 DPO diantaranya yakni kasus korupsi BUMD Lampung, PT Lampung Jasa Utama atau LJU. Para tersangka kasus ini yakni Andi Jauhari Yusuf selaku Direktur PT LJU dan rekanan Alex Jayadi telah ditetapkan sebagai DPO. Jangan sampai ending kasus ini serupa kasus APBD Lampung Timur. Pengalaman pahit Adiaksa Lampung dalam kasus Satono tidak boleh terulang. Selain itu, dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung pada tahun anggaran 2020 adalah PR yang juga tidak kalah penting karena sudah menyita atensi publik cukup lama. Kejati Lampung telah menaikkan perkara yang melibatkan 30 miliar rupiah uang negara ini ke tahap penyidikan. Sebulan lebih berlalu, belasan orang telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi, namun satu pun tersangka belum juga ditetapkan. Tahun lalu, Kejaksaan Agung mengumumkan telah berhasil menangkap 110 buronan. Hal ini tidak lepas dari penerapan aplikasi e-Admintel untuk menunjang seluruh kegiatan operasi intelijen melalui Adiaksa Monitoring Center atau EMC yang membantu keberhasilan dalam perburuan para tersangka, terdakwa maupun terpidana. Saat ini terdapat pula sistem Adiaksa Command Center atau CIACC, Security Operations Center atau SOC, yang digunakan Korps Adiaksa dalam mengejar para DPO. Kejaksaan di Republik ini telah melakukan terobosan dengan digitalisasi intelijen. Melalui sistem ini, proses pencarian, pelacakan, perburuan hingga penangkapan para buronan dapat berjalan secara cepat dan efektif tanpa terkendala dimensi ruang dan waktu.
Dengan digitalisasi intelijen, pada saat kapanpun dan dimanapun setiap pejabat struktural kejaksaan dapat memberikan instruksi dan keputusan serta penentuan kemungkinan cara bertindak atau KCB di saat genting dan menentukan. Publik Lampung tentu menunggu apakah berbagai pemutakhiran sistem penangkapan para DPO itu juga ampuh dalam menangkap belasan buronan kejaksaan di Lampung. Mengharumkan nama Korps Adiaksa Lampung tentu tidak mudah, sebab publik terlanjur mengenang perburuan koruptor kasus korupsi APBD Lampung Timur sebagai kisah pahit. Karena harapan besar ada di pundak para pejabat baru kejaksaan di Lampung untuk bekerja cepat menangkap para buronan. Oke Mas Wid, apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung Pos kali ini? Sorotan kali ini adalah asa baru Kejaksaan Lampung. Oke, jadi memang ada pergantian atau mutasi ya, Kejati dan juga 5 Kajari di Provinsi Lampung. Nah sebenarnya mutasi ini Mas Wid, ini apakah mutasi biasa atau karena memang banyak jaksa di Lampung yang mungkin selesai tugasnya atau seperti apa Mas Wid? Memang ini agak di luar kebiasaan ya, di luar kewajaran juga karena yang dimutasi ini 5 plus 1 Kajati yaitu Kajati Lampung, kemudian 5 kepala kejaksaan negeri, Bandar Lampung, Gunung Sugih, Menggala, Kota Bumi, dan Liwa. Memang ini agak bisa dikatakan ini mutasi besar ya untuk Korps Adiaksa di Lampung. Oke, sebenarnya Mas Wid tidak dipungkiri memang Lampung pernah tercoreng kinerja kejaksaannya karena salah satu buronan ya itu terdapat malah menjadi sudah meninggal dunia, baru itu bisa ditemui atau didapatkan. Nah, padahal ini untuk teknologi untuk pelacak itu tuh sudah modern atau sekarang sudah terupdate. Itu seperti apa Mas Wid atau Lampung Pos melihat hal ini? Apakah ini sebenarnya sudah maksimal dengan teknologi pelacak ini Mas Wid? Penggunaan teknologi pelacak itu kan ada berbagai macam ya di kejaksaan sendiri, dari Kejaksaan Agung itu sudah menyiapkan sebetulnya teknologi digital untuk melacak buronan. Dan ini sebetulnya untuk kasus korupsi di Lampung Timur, mantan bupati yang sudah meninggal, dia baru bisa dikatakan tidak pernah ditangkap kecuali setelah meninggal orang baru tahu bahwa yang bersangkutan itu ternyata ada di Jakarta atau di mana gitu. Padahal ini bisa dilacak dan kinerja ini juga belum maksimal ya sebetulnya. Bukan hanya itu, tapi juga untuk di Lampung saat ini kan masih ada 19 DPO yang buronan ya. Ada 19 DPO itu yang terbaru itu 2 tersangka kasus PT LJU, ini BUMD Lampung ya, BUMD milik pemerintah Provinsi Lampung, Lampung Jasa Utama, sampai sehari ini belum ditemukan dan ada 17 lainnya. Ini harus bisa ditangkap secepat-cepatnya. Oke, berarti memang banyak sekali PR untuk para pejabat baru yang ada di Kejati dan juga Kejari Lampung ini, Mas Wid. Nanti kita akan membahas hal ini sesaat lagi. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.